Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NPM 202143500668. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Algoritma Content-Based Filtering untuk Sistem Pencarian dan Rekomendasi Buku Perpustakaan SMPN 257 Jakarta Timur. Alasan saya membuat sistem ini dikarenakan pencarian buku di SMPN 257 masih dilakukan secara manual. Siswa juga mengandalkan bantuan pustakawan untuk menemukan buku yang relevan. Proses ini memakan waktu yang lama dan juga seringkali menghasilkan pilihan yang kurang optimal. Oke, langsung saja. Ini merupakan halaman autentikasi. Di sini ada menu login, daftar, lupa password. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna bisa membuat akunnya terlebih dahulu. Kita klik daftar, kemudian buat akun baru. Di sini kita isikan nama lengkap, email, dan juga password. Nah, misalnya di sini saya mau membuat. Kita isi email. Kemudian kita isi passwordnya. Kita klik daftar. Nah, ini sudah berhasil mendaftar. Terus di sini jika pengguna lupa passwordnya, pengguna bisa klik lupa password. Kemudian bisa verifikasi akun melalui nama lengkap dan juga email. Kemudian verifikasi, nanti ada reset password dan membuat password baru. Nah, di sini tuh role-nya itu ada dua, yaitu role admin dan role user. Misal di sini saya mau masuk sebagai admin. Kita klik, kita isikan passwordnya, kemudian kita login. Nah, ini saya sudah masuk ke halaman utama atau pencarian setelah login berhasil. Di sini ada sistem pencarian buku. Di bawahnya ini ada hasil rekomendasi buku-buku yang relevan dengan kata kunci yang kita cari. Misal, dari pencarian itu kita cari kata kunci cinta. Kita klik. Nah, pada bagian ini metode CBF diimplementasikan. Jadi saat pengguna input kata kunci, misalnya cinta, sistem langsung jalanin proses CBF. Prosesnya itu di backend. Sistem ambil semua data buku dari database, termasuk judul, sinopsis, penulis. Lalu dia pre-processing teks. Teksnya dibersihin dan diproses dulu, seperti di lowercase, di token, sama di stemming. Setelah itu sistem hitung TF-IDF buat setiap buku dan juga buat kata kunci pengguna biar bisa dibandingin. Nah, dari situ sistem pakai cosine similarity untuk mengukur seberapa mirip kata kunci dengan tiap bukunya. Kemudian sistem mengurutkan dan menampilkan rekomendasi buku dengan kemiripan tertinggi. Nah, seperti ini nih. Ini beberapa hasil rekomendasi buku-bukunya. Ini skor relevansinya, jadi sistem mengurutkan semua buku dari skor tertinggi sampai terendah. Nah, ini 0,012. Untuk skor relevansi ini hanya bisa dilihat di admin saja, jadi kalau untuk pengguna biasa itu dia tidak ditampilkan. Nah, sini pengguna bisa pilih bukunya. Misal di sini pengguna pilih buku Perfect Illusion. Nah, pengguna juga bisa melihat detail buku nih, tinggal diklik baca selengkapnya. Nah, di sini tertera ID buku, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, kemudian sinopsis. Lanjut, di sini ada tombol cetak laporan analisis, bisa kita download. Nah, untuk tombol cetak laporan analisis juga adanya di dashboard admin. Jadi kalau untuk pengguna biasa itu dia tidak ada. Untuk laporan ini bukan untuk ke sekolah, tapi dia untuk ke pengembang atau pembuat sistem. Jadi kalau misalkan tidak relevan, si pengguna ini input query sejarah, terus hasilnya tidak sesuai, maka si admin ini download laporan analisisnya, kemudian dikirim ke pembuat sistemnya, misalnya di bagian mana. Setelah itu, pembuat sistem akan membenarkannya lagi. Nah, ini detailnya
Total buku ditemukan pada kata ini, cinta ini, ada 26 jumlah buku yang relevan. Skor rata-ratanya ini 0,086. Ini menandakan bahwa metadatanya masih kurang banyak. Karena yang diinput itu hanya 50 buku saja. Jadi metadatanya masih terbatas. Untuk skor tertingginya ini 1, jelas, karena pakai normalisasi. Untuk skor terendahnya ini 0,012. Karena ini juga pakai normalisasi, kategori ditemukan ada 6 variasi kategori buku yang relevan. Untuk kategori itu yang ini, novel, 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 novel. Ini kategori ini. Nah, terus di sini ada top 10 buku yang relevan. Yang pertama itu ada buku dengan judul Hanamis Dalam Cintamu. Ini ada kata cinta di judulnya. Kalau udah ada kata cinta di judul, skornya itu gede. Terus di sini ada detail perhitungannya. Bobot di judul itu 3. Terus dia juga ada tahun terbitnya. Jadi kalau di buku itu mencantumkan tahun terbit, maka ada nilai tambahan 0,013. Sebenarnya yang menjadi aspek penilaian utama itu ialah dari judul, penulis, dan sinopsis. Kalau di buku itu mencantumkan tahun terbit, maka skornya akan bertambah. Jadi tahun terbit itu bonus skor. Terus buku kedua dengan judul Perfect Illusion. Dia ada di sinopsis, di keywords juga ada, terus dia ada tahun terbitnya, tetapi dia tidak punya di judul. Maka skornya 0,112. Ini kecil, karena yang paling gede itu dari judul sama penulis. Buku ketiga dengan judul Mahasiswa Koplak. Dia terdapat di sinopsis, di keywords juga ada, terus dia ada tahun terbitnya. Untuk buku keempat dan buku kelima, ini juga sama. Terus di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk poin bobotnya itu diinput ke dalam backend. Nah, ini preprocessing, jadi dia nge-score semua buku pakai calculate IDF. Kemudian dia ngeproses, dia ngeubah, ngekonversi huruf-hurufnya menjadi huruf-huruf kecil. Kemudian dia kalkulasi. Terus di sini juga ada kriteria yang dihitung. Di sini ada title, author, publisher, sinopsis, dan keywords. Ini perhitungan utamanya. Jadi untuk menentukan bobotnya itu di judul atau title, bobotnya 3,0. Terus di author ada atau penulis 2,5, di publisher 1,5. Terus di sinopsis, sinopsis ini bobotnya lumayan kecil, soalnya dia sudah dirumusin seperti ini. Kalau ini independen, title itu 3,0, author itu 2,5, publisher 1,5. Jadi kalau sinopsis ini bobotnya bukan 2,0. Sinopsis nanti dihitung sama preprocessing. Terus di sini juga ada keywords. Ada keywords. Dia sama case-nya dengan sinopsis ini. Jadi dia bukan 1,8 murni. Nah, kemudian ini semua 1 2 3 4 5 ini semuanya ditotalin, totalnya di sini. Kemudian totalnya ini ditotalin lagi sama tahun terbit. Jadi tahun terbit itu buat skor bonus. Kalau ada tahun terbitnya ditambahin skor sebesar 0,1. Kemudian dia ngefilter, dia college. Kalau skor empty, written array list. Jadi buku tidak ditemukan. Terus di sini normalisasi biar nilainya itu maksimal 1,000. Terus dia nge-short dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian dia tampilin. Jadi preprocessing itu semuanya di-handle di sini di buku service.java. Lanjut di sini ada halaman data buku. Nah, untuk halaman data buku ini juga ada di dashboard admin. Jadi untuk di pengguna biasa itu dia tidak ada. Nah, di sini admin bisa menambah buku dengan memasukkan ID buku, penulis, penerbit, dan lain-lain. Terus di sini admin bisa menghapus buku.
Terus juga bisa mengedit buku. Terus di sini kalau admin ingin menginput buku atau menyetok buku dalam jumlah banyak, jadi dia bisa upload filenya di sini dalam bentuk Excel. Jadi di sini ada format Excelnya, bisa kita download. Nah, seperti ini. Ada ID buku, judul, penulis, kategori, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Nah, di sini admin bisa langsung isi menyesuaikan yang ada. Lanjut ke halaman data pengguna. Nah, untuk data pengguna juga ini sama, dia cuma ada di dashboard admin. Kalau untuk di pengguna biasa itu dia tidak ada. Jadi di sini admin bisa menambah pengguna baru. Misal di sini saya mau menambahkan nama saya. Emailnya gmail.com. Ini kita isi passwordnya. Kemudian kita pilih nih role-nya sebagai user atau admin. Misal di sini saya pilih user. Kita klik simpan. Nah, ini berhasil disimpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kemudian di sini admin juga bisa mengedit data pengguna. Bisa menghapus data pengguna. Misal di sini saya mau hapus data pengguna. Nama Asep. Kita klik hapus. Nah, kemudian nama ini sudah tidak ada ya, sudah terhapus. Nah, ini admin bisa melihat daftar semua pengguna. Lanjut, di sini ada halaman tentang yang isinya mengenai perpustakaan SMPN 257. Ada peran dan visi misi, tantangan dan solusi digital. Ini algoritma yang dipakai, content based filtering. Terus ini lokasi, informasi lokasinya. Kemudian ada halaman info sistem. Ini halaman menyajikan informasi teknis tentang sistem yang dibangun. Halaman ini menjelaskan arsitektur dan teknologi yang digunakan. Jadi ada client server, API, RxJS, Spring Boot, PostgreSQL. Nah, untuk RxJS ini dia untuk front end, Spring Boot ini untuk back end-nya. Jadi kalau misalkan kita mau melihat penjelasan singkatnya, kita bisa arahkan kursornya, lalu keluar penjelasannya. Client server itu apa, RxJS itu apa, Spring Boot apa. Alur kerja algoritmanya. Terus di sini ada halaman tutorial. Fungsinya ini sebagai panduan. Jadi kalau misalkan ada pengguna baru, dia bisa lihat tutorial ini dan dia tidak bingung cara pengoperasian sistem ini tuh bagaimana. Terus di sini ada halaman kredit, isinya mencantumkan nama pengembang aplikasinya. Nah, ini nama saya Siti Ramawati dengan NPM saya. Teknologi frameworknya apa? And hosting. Nah, ini saya mau logout. Sekarang saya mau masuk sebagai pengguna biasa atau misal sebagai siswa. Kita isi email yang tadi sudah dibuat. Kita isi passwordnya. Nah, ini yang menjadi perbedaannya untuk di dashboard pengguna biasa dengan dashboard admin. Kalau untuk di pengguna biasa itu dia tidak ada skor relevansinya, dia juga tidak ada tombol cetak laporan analisis, dia juga tidak ada data buku, dia tidak ada data pengguna, tetapi dia ada halaman kuesioner. Nah, di sini siswa itu bisa atau pengguna itu dia bisa ngetik kata kunci apa saja. Misal di sini kita input atau kita ketik query rumah. Kemudian kita klik cari.
Nah, ini ada beberapa hasil rekomendasi dari kata kunci yang kita cari ini. Nah, ini buku-bukunya. Bisa kita lihat detail bukunya dengan mengklik baca selengkapnya. Terdapat ID buku, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sinopsis. Untuk halaman kuesioner ini nanti diisi oleh siswa. Jadi tujuan kuesioner ini untuk memberikan penilaian terhadap sistem atau sebagai evaluasi. Nah, data ini nantinya akan dikirim ke email melalui email JS untuk dianalisis dan di-improvement sistem. Nah, ini kalau ingin logout kita bisa di sini di logout. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat dan semoga sistem ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.